Film dibuka dengan memperlihatkan seorang pria bernama Madu Karbakla ketika itu dia sedang tertidur. Di dalam tidurnya Madu memimpikan sesosok perempuan cantik yang mana ternyata perempuan itu adalah gebetan dari Madu. Dia adalah tetangga Madu bernama Partafi. Sialnya ketika sedang asik-asiknya memimpikan hal itu tiba-tiba Madu dibangunkan oleh temannya Gokul. Setelah terbangun Gokul pun bilang kepada Madu kalau Madu harus mengikuti kompetisi di hari ini. Seketika itu juga Madu berlangsung bersiap-siap dan pergi mengikuti kompetisi itu. Kompetisi yang diikuti Madu adalah kompetisi mukbang dan lomba lari. Sialnya di hari itu Madu terlambat, tapi Madu tidak menyerah begitu saja. Dia pun memakan semua makanan ada dengan cepat dan membalap saingan-saingannya. Bukan tanpa alasan Madu bisa semangat itu karena nyatanya kompetisi itu diadakan oleh keluarga gebetan dari Madu yaitu Partafi. Karena hal itulah mau tidak mau, Madu harus memenangkan perlombaan ini untuk mendapatkan perhatian dari Partafi. Kita doa. Dari Madu. Partafi. Keep going. Benar saja dari itu akhirnya Madu pun berhasil memenangkan kompetisi itu. Setelah itu prosesi pemberian hadiah pun dilakukan oleh keluarga dari Partafi. Di sini pun diceritakan kalau keluarga Partafi adalah keluarga yang sangat kaya raya. Ayahnya adalah seorang politikus yang ingin menjadi anggota DPR. Hal itu sangat berbanding terbalik dengan keluarga Madu yang hanya berasal dari kalangan yang biasa-biasa saja. Meskipun banyak perbedaan, Madu tidak memperdulikan hal itu. Madu tetap berniat untuk mendapatkan hati Partafi dan benar saja di hari itu, Partafi pun memberikan hadiah kepada Madu. Tentu momen itu menjadi momen awal mereka untuk semakin dekat. Congratulations. Ya ampun, begitu batik Allah. Beberapa hari kemudian menceritakan Partafi yang berniat untuk berenang di kolam renang. Di kolam renang itu ada pemuda-pemuda desa termasuk sahabat dari Madu yaitu Purushottam. Karena Partafi ini berasal dari keluarga kaya raya dan warga-warga desa pun akhirnya takut dan segan kepada keluarganya. Ketika itu Partafi pun meminta semua pemuda-pemuda desa itu untuk pergi dari kolam renang karena Partafi ingin menggunakan kolam renangnya. Setelah usai berenang, Purushottam pun langsung bergegas pergi ke Madu. Di situ Purushottam bilang kalau sekarang Partafi sedang berenang di kolam renang. Sebaiknya Madu jika ingin bertemu dengan Partafi, Madu segera berangkat ke sana. Tanpa pikir panjang, Madu pun langsung bergegas pergi untuk menuju ke kolam renang. Sebelumnya dia pun ganti pakaian yang paling keren dan tampil sangat rapi untuk bertemu gebetannya Partafi. Setelahnya Madu pun sampai di kolam renang. Ketika itu karena terlalu grogi melihat Partafi, Madu pun terjatuh dan akhirnya dia terluka dan dibawa ke rumah sakit. Di luar dugaan ternyata Partafi menjenguk Madu di rumah sakit. Tentu Madu menjadi sangat senang dan hal itu menjadi pertanda kalau sebenarnya Partafi ini juga memiliki rasa kepada Madu. Karena hal itulah Partafi pun pergi menjenguk Madu dan drunk. Jadaku nesilak sakti. Keesokan harinya ayah Madu yang tahu kalau Madu sedang berusaha untuk mendekati Partafi. Ketika itu ayahnya pun menasehati Madu, "Hena sebaiknya kau mengurungkan niatmu untuk mendekati anak dari politikus itu karena mereka berasal dari keluarga yang sangat kaya raya. Tentu mereka tidak akan mengizinkan anaknya untuk berpacaran denganmu. Karena kita ini hanya berasal dari keluarga yang biasa-biasa saja." Setelah itu ayahnya pun meminta agar Madu berjanji untuk menjauhkan dirinya dari Partafi. Meskipun dengan berat hati, Madu pun akhirnya sadar diri dan dia harus mengikuti nasihat dari ayahnya. Walau jadi ke Turensi sekamarik Burogoset kesengkak nekir. Dan hal itulah keesokan harinya Partafi ketika akan mengajak memperoleh Madu. Madu pun berusaha menjauh dari Partafi. Tentu ketika itu Partafi menjadi heran dengan Madu karena hari-hari sebelumnya Madu sangat ingin mendekati Partafi. Kenapa sekarang dia berusaha menjauh terlebih lagi? Seumur hidupnya Partafi ini belum ada melihat pria yang menjauh dari dirinya seperti apa yang dilakukan oleh Madu. Tidak menyerah begitu saja ketika pulang dari kampus, Partafi pun berusaha untuk mendekati Madu lagi. Dia modus dengan bilang kalau motornya itu rusak, tetapi lagi-lagi di momen itu Madu tidak memperdulikan Partafi. Hal itu tentu membuat Partafi marah dan semakin tidak paham apa yang terjadi dengan Madu. Meskipun begitu, perasaan cinta yang begitu besar Madu kepada Partafi tidak bisa dia bendung. Hal itulah secara diam-diam Madu pergi untuk memandangi Partafi dari kejauhan.
Siangnya Partafi memergoki Madu yang sedang melihatnya. Di situ Partafi pun langsung segera mengambil Madu dan dia bertanya kenapa Madu menjauhinya kira-kira ini. Madu pun akhirnya terpaksa jujur ketika itu. Dia pun bilang kalau ayahnya melarang hubungan mereka berdua karena mereka berdua memiliki kasta keluarga yang berbeda. Setelahnya Madu pun langsung meminta maaf kepada Partafi, tetapi Partafi tidak merespon permintaan maaf dari Madu. Partafi pun berkata kalau lebih baik Madu menuruti katanya saja, tetapi di situ karena perasaan cinta yang begitu besar, Madu pun menyesali perbuatannya dan dia meminta maaf kepada Partafi karena memang Madu benar-benar menyintai Partafi. Sorry, menit sebatik ini. Madu pun melakukan berbagai cara untuk mendapatkan maaf dari Partafi, mulai dari dia menyuruh sahabatnya Purushottam untuk menjadi bocil sehingga Partafi bisa memaafkannya. Karena tindakan itu semua, Partafi pun akhirnya mulai luluh dengan apa yang dilakukan oleh Madu, tetapi dia belum juga memaafkannya. Akhirnya Partafi pun bilang ke Madu, dia akan memaafkan Madu asalkan Madu mau untuk menyanyikan sebuah lagu bahasa Inggris di depan kampus. Keesokan harinya dengan membuang rasa malunya, akhirnya Madu pun menyanyikan lagu bahasa Inggris di mana lagu itu adalah lagu ciptaannya sendiri dan isinya berisi tentang perasaan Madu yang bilang kalau dia mencintai Partafi. I ain't tell you don't know, I'll never be heaven. Setelahnya menceritakan kahak Partafi bernama Rup yang mendatangi kampus. Rup melakukan itu karena dia mendengar kabar kalau Partafi itu ditekati oleh seorang cowok. Oleh hal itulah kakaknya pun memastikan siapa cowok itu. Rup ini adalah seorang yang sangat sombong dan arogan, bahkan ketika di kampus dia pun tidak mau mendengarkan dosennya sampai ketika itu dia menggampar dosennya. Kelas Mefon Olaur Kasebado. Pada akhirnya Rup pun tidak menyadari kalau cowok yang mendekati Partafi adalah Madu. Sepulang dari kampus, ketika makan bersama, Partafi pun bilang ke ayahnya kalau hari ini kakaknya baru saja melakukan tindakan yang tidak sopan karena dia menggampar guru. Tetapi di situ ayah Partafi yang memang sangat sonong dan memandang kalau memang guru ini adalah rakyat rendahan. Di situ ayahnya pun tidak memarahi sama sekali kakak Partafi. Rup pun bilang kalau dia ke kampus untuk mencari cowok yang mendekati Partafi, tetapi dia tidak menemukannya. Partafi pun langsung membalas kalau itu hanya gosip belaka, tidak ada cowok yang mendekatinya. Setelahnya dosen yang digambar Rup itu mendatangi rumah Partafi. Ketika itu dosennya meminta agar Rup melakukan permintaan maaf karena telah melakukan tindakan yang salah. Awalnya Rup tidak mau, tetapi di situ ayahnya yang sadar kalau setelah ini akan dilakukan pemilihan penguasa sehingga dia harus mendapatkan hati masyarakat. Karena hal itulah ayahnya pun bilang kalau kali ini Rup harus meminta maaf kepada dosennya. Sorry. Tulia kemudian menceritakan Madu yang mengolah adonan untuk membuat roti yang digunakan untuk rumah makan ayah ibunya. Tidak diduga ketika itu Partafi mendatangi rumah makan milik ayah ibu dari Madu. Di situ Partafi pun berbincang-bincang dengan ibu Madu. Ibu Madu pun langsung menyuruh Madu agar segera melayani Partafi. Goreng, iskod. Sepulang dari rumah makan, Madu pun memberikan nomor teleponnya kepada Partafi apabila Partafi ingin menghubunginya. Malam harinya Madu pun sangat tidak sabar untuk ditelepon Partafi, tetapi setelah menunggu dan terus menunggu, telepon itu tidak kunjung tiba juga. Sampai keesokan paginya benar saja Partafi pun akhirnya menelpon Madu. Di situ Madu bersenang bukan main tentunya. Partafi pun bilang kalau setelah ini ia akan pergi ke kuil bersama dengan keluarganya. Tentu hal itu membuat Madu juga bergegas segera pergi mendatangi kuil. Namun karena di sana terdapat keluarga Partafi, Madu tidak berani untuk menemui Partafi. Akhirnya mereka berduanya bisa memandang dari kejauhan saja. Dari hari ke hari mereka berdua pun semakin dekat sampai suatu saat Partafi bilang kalau dia mencintai Madu. Madu pun akhirnya membalas kalau dia juga mencintai Partafi. Keesokan harinya mereka berdua ngedit di danau. Ketika itu Madu bilang ke Partafi kalau dia berjanji suatu saat nanti ketika dia berhasil menjadi kaya dia akan membelikan rumah yang lebih besar daripada rumah Partafi sekarang. Tapi Partafi bilang dia memang memiliki rumah yang besar tetapi tidak ada kehangatan di dalamnya. Karena hal itu Partafi tidak menginginkan rumah yang besar, dia hanya menginginkan rumah
yang bisa dia gunakan untuk pulang yaitu keluarga. Meskipun rumah itu kecil, itu tidak masalah. Yang penting, mereka berdua bisa mendapatkan kehangatannya. Terlihat buat berikuti rumah. Bahad. Mana neng sayang? Partafi pun bilang kalau setelah ini di rumahnya akan ada pesta. Jika memang Madu memiliki keberanian, Madu lebih baik mendatangi pesta itu. Karena di situ Partafi berjanji kalau dia akan memberikan ciuman untuk Madu. Ika Ratu Kobodebati hemat aja. Bah. Benar saja setelahnya Madu langsung pergi ke rumah Partafi. Di situ banyak sekali orang dan sangat ramai. Di tengah ramaian tiba-tiba Partafi pun memberikan kode ke Madu untuk pergi ke tempat yang sangat sepi. Di tempat itu tidak ada orang sama sekali dan akhirnya mereka berdua ketika itu pun berciuman. Sialnya ketika mereka berdua sedang asik berciuman, mereka ketahuan oleh kakak Partafi, Rups. Rups pun langsung memanggil ayahnya dan di situ Rups langsung memukuli Madu dan ayah Partafi di situ akan menggampar Partafi. Setelah bonyok karena dipukuli oleh kakak Partafi dan teman-temannya, Madu pun pulang ke rumah. Di situ dia menangis ke ayahnya karena ketakutan. Ayahnya pun sempat memarahi Madu ketika itu karena sebelumnya ayahnya telah memberikan nasihat kepada Madu agar menjauhi Partafi, tetapi tetap saja Madu yang melakukan itu. Namun pada akhirnya ayahnya yang kasihan dia pun memeluk Madu ketika itu. Di saat yang lain memperlihatkan Partafi yang tidak mau untuk makan apapun karena dia kepikiran kalau Madu akan diapa-apain oleh ayahnya. Karena itulah ayahnya pun menyita handphone Partafi sehingga Partafi tidak bisa menghubungi Madu. Kemudian memperlihatkan Madu bersama sahabatnya Purushottam dan Dokura yang ditangkap oleh polisi. Mereka dijebloskan penjara atas arahan dari ayah Partafi. Ya memang kepolisian di sana itu sangat menuruti perintah dari ayah Partafi selaku orang Iron penguasa di wilayah itu. Tidak hanya sampai di situ saja, Madu bersama dengan sahabatnya pun ketika dalam penjara dia pun juga dipukul sampai babak belur. Selanjutnya Madu bersama sahabatnya hendak dipindahkan ke penjara lain. Namun ketika itu Partafi datang dan menyuruh petugasnya untuk membebaskan Madu. Tapi permintaan itu tidak disetujui oleh ayahnya. Akhirnya Partafi pun dengan nekat dia mengambil pistol yang ada di kantong Pak Polisi dan seketika itu juga dia langsung memberi ancaman kalau ayahnya tidak membebaskan Madu dan sahabatnya, dia akan menembak dirinya sendiri. Pada akhirnya mereka pun bisa melarikan diri dari polisi dan keluarga Partafi. Partafi yang memang sudah mencintai Madu, akhirnya ketika itu mereka berdua pun untuk memutuskan kabur dari keluarganya dengan menaiki kereta. Setelah beberapa waktu berjalan, akhirnya mereka pun sampai di Mumbai. Di kota itu mereka tidak punya kenalan dan mereka juga bingung karena mereka tidak membawa sebesar pun. Saat itu mereka berdua kehausan. Untungnya Madu terbiasa meminum air keran, tetapi Partafi yang memang berasal dari keluarga kaya, dia tidak bisa meminum air keran. Alhasil, ketika itu Madu pun nekat meminta air minum ke penjual. Untungnya penjual itu baik dan memberikan air gratis kepada Madu. Karena butuh uang, Partafi pun akhirnya terpaksa untuk menjual anting yang dia kenakan untuk mereka gunakan membeli makanan. Selesai makan, Madu pun menghubungi pamannya. Di situ Madu bercerita tentang masalahnya. Akhirnya paman Madu yang baik, dia pun menyuruh mereka berdua untuk pergi ke rumah pamannya. Dan di situ mereka bisa tinggal untuk sementara waktu. Madu pun sampai di rumah pamannya. Pamannya ketika itu dia pun menasihati Madu karena sebenarnya pamannya ini juga menikah beda kasta dan banyak sekali permasalahan yang dia hadapi. Karena hal itulah pamannya pun juga menyarankan agar Madu tidak melanjutkan apa yang dia lakukan. Karena pamannya memahami meskipun mereka berdua saling mencintai, tetapi pernikahan beda kasta itu sangat sulit untuk dilakukan. Namun Madu dan Partafi terlanjur mencintai satu sama lain karena hal itulah mereka berdua tetap bertekad untuk meneruskan hubungan mereka. Paman Madu pun memberikan saran agar mereka pindah ke kota Kolkata saja. Di situ ada kos-kosan yang bisa ditinggali mereka berdua karena pamannya yakin kalau Madu tetap menetap di rumah pamannya pasti keluarga Partafi akan segera mengetahuinya. Hari demi hari mereka jalani kehidupan di kos-kosan itu. Madu pun mencoba mencari pekerjaan di kota tersebut, namun mencari pekerjaan tak semudah mencari gorengan.
Madu pun melamar pekerjaan apapun asalkan dirinya bisa mendapatkan uang. Di saat yang lain Partafi, dia harus membiasakan diri untuk hidup susah. Suatu waktu Partafi pergi ke pasar untuk membeli bahan-bahan makanan. Ketika itu dia melihat telepon umum dan dia langsung menghubungi ibunya. Partafi pun tidak bisa berkata-kata, dia hanya bisa menangis dengan kondisi yang dia alami dan kesusahan yang dia alami sekarang. Akhirnya Partafi pun menutup teleponnya dan pergi pulang ke kosan. Waktu pun terus berlalu, mereka berdua mulai beradaptasi dengan kehidupan mereka sekarang. Madu bekerja keras sebagai pelayan restoran dan akhirnya dia berhasil membeli sebuah handphone. Partafi pun juga bekerja sebagai customer service di sebuah kantor. Namun pada suatu hari, Madu tiba-tiba melihat Partafi yang sedang asyik membeli jajan dengan pria di kantornya. Tentu hal itu membuat Madu cemburu dan dia pun bisa menghubungi ayahnya di rumah. Ayahnya pun berkata apakah Madu baik-baik saja. Tapi setelah itu ayahnya malah menyuruh agar Madu tidak menghubunginya lagi. Kena. Sepulang dari pekerja, Partafi melihat Madu yang ketika itu sedang lemes tidak mempunyai gairah hidup. Partafi pun bertanya, apa yang sedang terjadi? Tapi di situ Madu pun harus memarahi Partafi, karena nyatanya Madu ini sedang cemburu dan di situ mereka pun akhirnya cekcok sampai di tengah-tengah pertengkaran mereka tiba-tiba sahabat dari Madu datang yaitu Gokul dan Purushottam. Tentu hal itu membuat mood dari Madu berubah dan dia sangat bahagia ketika itu karena Madu sudah lama sekali tidak pernah bertemu dengan sahabatnya ini. Sahabat Madu akhirnya tinggal beberapa hari di rumah Madu. Di situ Gokul berkata kalau semuanya akan baik-baik saja. Madu tidak perlu risau lagi. Gokul pun juga memberi kabar kalau sekarang ayah dari Partafi itu sudah memenangkan pemilihan. Ketika mengetahui kabar dari keluarganya, Partafi pun mulai pergi ke kamar. Dia menangis karena Partafi merindukan keluarganya sekarang dan Partafi tidak kuat sebenarnya hidup dengan kondisi yang saat ini karena seumur hidupnya Partafi mendapatkan apa yang dia inginkan dan sekarang Partafi harus hidup miskin. Tentu hal itu membebani mental Partafi. Keesokan harinya mereka berdua pergi ke gereja. Di hari itu mereka berdua tampak tidak enak satu sama lain karena mereka seringkali marah-marahan. Sepulang dari gereja lagi-lagi di situ mereka berdua saling cekcok dan kembali marah lagi satu sama lain. Karena tidak kuat dan kehilangan kesabaran, Madu pun tidak bisa mengontrol dirinya dan dia menampar Partafi. Tentu hal itu membuat Partafi sangat bersedih. Dia pun bahkan bilang kalau dia menyesali ikut kabur dengan Madu karena dia sekarang hidup miskin dan tampak mereka berdua sudah mulai kehilangan cinta satu sama lain antara mereka. Tentu hal itu membuat Partafi semakin galau dan akhirnya Partafi pun memutuskan untuk meninggalkan Madu. Madu pun berlari mengejar Partafi. Dia mencari Partafi ke sana kemari bahkan sampai ke stasiun dan Madu tidak berhasil menemukannya. Pada akhirnya Madu pun menelpon ibu kos. Dalam panggilan ibu kos mengatakan bahwa Partafi sekarang ada di kantor dan hal itu membuat perasaan Madu menjadi lebih tenang. Keesokan harinya emosi mereka berdua mulai mereda dan di situ mereka menyesali perbuatan mereka masing-masing. Partafi pun bilang kalau dia tidak ingin kembali ke keluarganya lagi. Meskipun hidup susah, dia ingin hidup terus bersama dengan Madu. Beberapa waktu setelahnya mereka berdua memutuskan untuk ke jenjang lebih serius. Mereka memutuskan untuk menikah. Mereka berdua pun itu bahagia sampai suatu hari. Kabar membahagiakan lagi karena Partafi mengandung seorang bayi. Pada akhirnya mereka berdua menjalani dunia baru di mana mereka melupakan segala masa lalu mereka dan mereka berfokus dengan kehidupan sekarang dan menikmati momen-momen sekarang. Beberapa tahun kemudian, sekarang Madu sudah berhasil naik pangkat menjadi kepala pelayan restoran. Madu sekarang juga mampu membeli rumah untuk dia tinggali dengan keluarga kecilnya. Di luar dugaan ketika itu tiba-tiba kakak Partafi yaitu Rups datang ke rumah Partafi untuk mengunjunginya.
Partafi puncak target terlebih lagi sekarang kakaknya ini menjadi sangat baik sekali. Kakaknya berusaha menggendong anak Partafi dan bilang kalau dia adalah pamannya. Lihat keanehan dari kakak Partafi, sebenarnya Madu sangat curiga ketika itu. Tapi Partafi bilang kalau mungkin saja sekarang kakaknya sudah merestui hubungan mereka berdua. Karena perkataan itulah Madu pun menjadi percaya. Setelahnya Partafi pun keluar untuk memberi makanan. Tidak diduga ketika dia balik ke rumah. Sangat menyedihkan, ternyata Rups dari tadi dia tidak benar-benar baik. Dia ada niatnya ketika itu. Ya, Partafi melihat Madu dengan anaknya tewas mengenaskan di depannya. Hal itu karena Madu dengan anaknya itu didorong oleh kakak Partafi dari atas sehingga mereka berdua meninggal dunia, dan ya, itulah ending dari film ini. Dari film ini kita bisa belajar, memang ada ungkapan, cinta tidak memandang harta dan tahta. Tapi realitanya seringkali berbeda, karena pada dasarnya, pernikahan bukan menyatukan dua insan saja, tapi dua keluarga. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa saksikan konten selanjutnya.